warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini aku sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke Hotel Fitra Majalengka. Alhamdulillah kemarin hasil swab antigennya negatif, jadi bisa mengikuti kegiatan Lokakarya 1 pada program Guru Penggerak. Nah teman-teman, ini aku udah nyampe di Hotel Fitra, tapi nggak kayak Lokakarya Perdana yang seluruh CGP Majalengka ini dalam satu room, tapi ini sudah tersekat, terbagi menjadi 3 kelas A, B, dan C. Untuk kelas lain saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, namun untuk kelas saya sendiri ini ada 17 calon guru penggerak dan 3 pengajar praktik. Sambil menunggu acara dimulai, salah satu pengajar praktik, yaitu Pak Endung, mengisinya dengan yel-yel yang diharapkan mampu memberi semangat dan memotivasi kami untuk dapat mengikuti kegiatan Lokakarya 1 ini. Baik Bapak dan Ibu, kita yel-yel dulu. Salam guru penggerak. Guru penggerak, Merdeka belajar, Indonesia maju, Jabar juara, Majalengka Raharja. Nah ini acaranya udah dimulai, yang dipandu oleh pengajar praktik yaitu Ibu Neni. Bersenanglah hati dengan mensyukuri nikmat Allah, karena pada hari ini Sabtu 29 Mei 2021 kita dapat bersama bersilaturahim dalam acara Lokakarya 1 CGP Angkatan 2 Kabupaten Majalengka tahun 2021. Untuk mengawali acara, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian semua peserta Lokakarya 1 kelas B menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dipimpin oleh salah satu CGP dari pengajar praktik Bu Neni, yaitu Umi Yati Saadah. Sebelum masuk ke materi dan diskusi, kegiatan coaching diawali dengan penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar yang merupakan wujud dari Merdeka Belajar. Pada sesi ini, kegiatan dipandu oleh pengajar praktik Ibu Neni yang penuh semangat. Suaranya gak pernah kendor, selalu powerful. Dan itu adalah salah satu yang membuat kami selalu on selama mengikuti kegiatan coaching pada Lokakarya 1 ini. Peraturannya yaitu kita akan memperkenalkan diri, menyebutkan nama, asal lembaga, dan satu hal positif kita tentang diri kita. Ya, satu hal positif tentang diri kita yang akan dimulai mungkin yang ujung sebelah kanan atau saya, lalu berurutan ke sampai ujung kembali. Menyebutkan nama diri, apalagi tadi? Asal lembaga, and then Sesuatu hal yang menurut kita dari diri kita itu positif. okay, yes. Yes, are you ready? Okay, let's go to fly lingkaran bersamaan. Mari kawan bermain dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang menyebutkan satu hal positif tentang kita. Awas di belakang ada gelas Bapak dan Ibu. Oke, seperti itu ya. Seperti ini kan? Oke, siap. Lalu Neni dari TK Budi Karya Pakubereng Kertajati. Satu hal positif tentang kita. Panggilan jiwa. Ada nggak? Oh no, oke lah.
geser. Oh tidak ada. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi Nurhalimah, saya dari TK Mawarasi, Kecamatan Sindang Desa Dewasa Kabupaten Cirebon. Ini positif yang saya pikir kreatif. Yes. Ada yang sama? Boleh, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Murialamia dari TK Budi Asih 13, Kecamatan Sindangwangi. Satu hal yang positif dalam diri saya adalah belajar sepanjang hayat. Yang terpenting adalah CGP dan pengajar praktik di sini bahagia. Semuanya antusias mengikuti kegiatan Loka Karya 1 Program Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Ini merupakan yang pertama kalinya di Kabupaten Majalengka karena Angkatan 1 itu nggak ada dari maksudnya sasaran CGP Majalengka tuh nggak ada. Nanti ada lagi Angkatan 6 kalau tidak salah itu di tahun 2022. Untuk teman-teman yang tertarik dengan program guru penggerak ini bisa kepoin terus ya kegiatan guru penggerak di channelnya aku. Saya dari SDN Berat 2 Kecamatan Muri Kabupaten Majalengka. Saya selaku pengajar praktik Bapak dan Ibu. Satu hal yang positif dari diri saya itu 3C. Ada yang bisa tebak apa? Cinta. Yang pertama kreatif. Yang kedua cerdas. Yang ketiga centil. Nah, ini sekarang giliran pengajar praktiknya aku nih, Bapak Awanur Alamin yang super duper baik. Ada dari saya mungkin selalu tenang. Yes. Atau bolehlah sabar sedikit saja. Tepuk tangan hadirin semua. Diam-diam menghanyutkan. Nah, itu dia perlawanannya. Oke, hadirin semua tepuk tangan buat kita. Luar biasa. Nah, ini mulai ke sesi penyampaian tujuan dari pelaksanaan program Loka Karya 1. Mengidentifikasi posisi diri, ya, sesuai dengan kompetensi guru penggerak. Jadi mampu mengidentifikasi posisi diri sesuai dengan kompetensi guru penggerak. Bisa bilang mampu mengidentifikasi diri sesuai dengan kompetensi guru penggerak. Yes, thank you, good. Oke. Yang kedua, CGP mampu melakukan evaluasi diri. Ya, siapa kita? Ke depan siapa kita? Sesuai kompetensi guru penggerak. Jadi yang kedua kita mampu mengevaluasi posisi diri sesuai kompetensi guru penggerak. Bisa repeat? Mampu mengevaluasi kompetensi diri sesuai kompetensi diri kita. Yes, thank you. Yes, mereka belajar tentunya. Dan yang terakhir yaitu tujuan paparan pertama ini, ya, yang diikuti sekarang oleh 3 pendamping dan 3 kelompok, yaitu mampu mengembangkan diri, ya, mampu mengembangkan diri di lembaganya, untuk dirinya, warga sekolah dan juga di komunitasnya, ya, untuk ujian. Oke. Bisa dipahami 3 tujuan Loka Karya pertama? Oke, ya. Selanjutnya ada agenda. Tadi agenda Loka Karya pertama yaitu perkenalannya, pembukaan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita diawali dengan doa, selawat lagu Indonesia Raya, ya. Indikat udah. Nah, agenda hari ini Loka Karya adalah pembukaan akan diisi oleh sesi perkenalan dan kesepakatan kelas. Seperti pada Loka Karya perdana kemarin ya, ada kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama dan komitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Oke, yang kedua nanti akan ada diskusi kelompok ya mengenai pengembangan diri, evaluasi diri, ya.
Untuk yang selanjutnya ada mengisi lembar cetak ya tentang pengembangan diri, posisi diri kita saat ini ya. Selanjutnya rencana pengembangan diri, posisi kita ke depan seperti apa ya. Dan rencana pengembangan diri serta penutupan akan diisi oleh evaluasi. Ya, bagaimana lokakarya ini, bagaimana para pendampingnya, bagaimana materinya, bagaimana fasilitasnya. Demikian untuk agenda lokakarya 1 CGP Kabupaten Majalengka. Oke, lanjut. Nah, oke, ya jadwal. Kita jadwal sesuai panduannya dari P4TK, TK dan PLB. Ya, ada sudah tadi terkait dengan kesepakatan, pentingnya pengembangan diskusi kelompok, presentasi kelompok, kompetensi checklist, istirahat, energization, evaluasi diri, buat rencana pengembangan kompetensi, kesepakatan. Nah, ini dia kesepakatan. Kita dan warga sekolah kita sepakat ya, dengan orang tua siswa sepakat ya, dengan rekan guru sepakat, dengan kepala sekolah sepakat, dan di sini pun kita akan membuat kesepakatan yang tanggung jawab dan komitmen kita lakukan bersama-sama. Oke, adakah yang ingin menyampaikan untuk kesepakatan ini Bapak Ibu yang hebat? Please tell me. Untuk kesepakatan ini ya, tepat waktu. Oke, tepat waktu Pak Edu ya. Tadi kita disini sudah tepat waktu semua ya, alhamdulillah. Meski ada yang lambat, kita alhamdulillah saja karena kesehatan adalah nikmat dan hadiah ya, yang paling besar ya, selaku umatnya yang iman. Oke, and then apalagi teman-teman kesepakatan yang akan kita buat? Menjaga kebersihan. Oke, aku tengok dulu menjaga kebersihan. Yes, di kolom. Iya. Oke, masih tetap bersih, ada satu. Bu, itu ada satu ya. Di aku juga, aku harus melakukan diri kalau segitu. Alhamdulillah, karena Allah senang sekali menyukai hambanya yang bersih dan daripada iman ya. Oke, menjaga kebersihan. And then, any others? Saling menghargai. Menghargai apa? Pendapat. Oke, menghargai pendapat Pak Edu. Oke, and then what? Oke, tidak boleh ngobrolin apa ya? Kira-kira tidak boleh ngobrol gitu, ngobrolin apa ya? Oke, katanya gimana Bu kalau ngobrolin sesuai yang ada pada agenda lokakarya 1, boleh nggak? Misalnya saat kita diskusi kelompok kan, mungkin ada yang berbeda pendapat, kita ngobrol bagaimana menurut aku nggak begitu deh. Oke, jadi tidak mengobrol ya sudah. Tapi karena memang kita arahnya kalau ngobrol itu selalu negatif ya, merumpi apa ya, tidak. Oke, lanjut apa lagi Bu? Kebersamaan kayak kompak gitu ya. Oke, kompak seperti tadi. Alhamdulillahirobbilalamin, kita awali kegiatan ini dengan ada sebentar untuk menunggu teman, dan alhamdulillah sudah hadir semua. Kita sudah mulai menjaga kebersamaan. And then berdoa. Yes, that's right. Oke, berdoa. Ada lagi? Ada lagi enggak ya? Ada apa sudah tahu ya, silent ya? Kalau ice breaking. Oh, ice breaking. Oke, mau ice breaking enggak sih? Mau ice breaking sekarang ya? Mau. Mau. Oke, siapa yang mau ada ice breakingnya nih? Siapa? Oke. Mau dengar ice breaking punya aku, mau enggak? Oke, aku duduk. Kedengar enggak suaraku? Ya. Di situ 5 menit kan. Apa kalau bandara kan dulu? Terbang ya. Dia lagi menunggu pesawat di bandara. Dia selagi menunggu pesawat, dia duduk di kursi dan ada meja kecil dan dia membeli
dia simpan di situ, ya. Dan di sini lagi ada seorang bapak-bapak. Dan di sini lagi ada bapak-bapak tersenyum, ramah, ya. Nah, saat sedang pegang HP, ibu itu, bapak itu pegang HP. Saat itu aku mau makan coklat kue ini, kata ibu itu. Dia ngambil coklat, bapak itu juga ngambil. Bapak itu malah mendahului itu. Ibu itu makan. Siapa nih orang? Nah, terus kedua kalinya, ketiga kalinya ngambil lagi, sama bapak itu juga makan lagi coklatnya. Kita tahu diri banget nih orang bikin kesel. Si ibu itu marah. Dan gitu keempat kali, yang terakhir ada satu potong kue lagi. Udah ada satu potong kue lagi. Mana aja potong aku habis makan, kata si ibu. Diambil, duluan itu sama si bapak dibelahin kue itu. Saya tidak tahu malu. Dia menggerutu, segerutu-gerutunya itu ya. Lalu dia sudah gitu, dia pergi meninggalkan, saking kesal dia pergi meninggalkan kursi itu dan meja itu. Ya, gitu, dia sudah masuk pesawat. Tiba-tiba dia membuka tasnya. What happened? Saat dia membuka tasnya, ternyata kuenya ada di dalam tasnya. Oh my God. Ternyata aku sudah membuat kesalahan besar. Aku sudah bersudon, aku sudah berprasangka buruk. Ternyata kue itu masih, dan itu ternyata kuenya bapak itu loh. Memalukan. Dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari breaking ini? Jangan berprasangka. Jangan mudah berprasangka. Jadi sebelum menyalahkan orang lain harus introspeksi. Oke, and then apa lagi? Apa? Teliti. Dan apakah kita kalau ingin membeli kita harus bilang dulu gitu loh? Apakah kalau kita sudah berbaikan kita bilang dulu dong? Lapor saya sudah menghargai dia. Apa kita perlu bilang itu? Biar Allah yang menilai ya untuk berbuat kebaikan. Dan itulah gimana seperti tadi? Oke ya? Oke. Kita semua CGP luar biasa Kabupaten Majalengka. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut kesepakatan ya. Nah, ada SDG sudah tentu. Nah, teman-teman, ini dia pembukaan kegiatan Loka Karya 1 Program Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haji Ahmad Suswanto dan juga dari P4TK dan PLB. Planning awal itu kita mau opening secara bareng-bareng dengan CGP seluruh Majalengka dan tidak tersekat seperti ini. Namun mungkin ada satu kendala yang entah apa, finally openingnya itu via Zoom Meet dan seperti ini hasilnya. Tetapi tidak apa-apa, yang penting tidak mengurangi khusyuknya atau jalannya kegiatan Loka Karya 1 ini. Finally, pembukaan kegiatan Loka Karya 1 Guru Penggerak pun dimulai dengan dipandu oleh salah satu pengajar praktik. Sebenarnya Bapak Kepala Dinas dan Bapak yang dari P4TK dan PLB ini ada di gedung yang sama, namun karena kami sudah tersekat, akhirnya menggunakan Jimit saja.
Jadi tempatnya ini udah disetting per room seperti ini, tidak seperti kemarin satu ruangan full CGP Majalengka, kemudian baru tersekat seperti ini setelah pembagian kelas. Ini merupakan lokakarya kedua bagi kami dan luar biasa sekali, baru 1 bulan mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Terhitung dari mulai lokakarya 0, banyak sekali perubahan-perubahan yang saya lihat dan rasakan, dari baik itu dari saya sendiri maupun dari teman-teman CGP yang lainnya. Hal ini dapat terlihat dari wawasan teman-teman CGP yang bertambah, makin keren, makin maju pemikirannya, makin terbuka dan makin reflektif, juga kolaboratif seperti pada nilai-nilai yang diharapkan ada pada seorang guru penggerak. Dan hal itu terlihat ketika teman-teman saling berdiskusi, kemudian juga saling berbagi, baik itu di lokakarya maupun pada LMS. Dan mohon maaf untuk melakukan mute pada video ini karena audionya kurang begitu jelas. Dan setelah pembukaan lokakarya ini, Bapak Kepala Dinas memasuki semua kelas, yaitu A, B, dan C, untuk menyapa dan sekedar berfoto bersama kami. Hal ini dilakukan, kami tidak berjabat tangan, sebagai bentuk dari kepatuhan kami pada protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kunjungan dari Bapak Kepala Dinas dan Bapak dari P4TK dan PLB ini menambah semangat kami untuk mengikuti kegiatan Lokakarya 1 ini. Kemudian acara dilanjutkan kembali dan dipandu oleh pengajar praktik Pak Endung, dan di sini kami bertukar informasi terkait pendampingan calon guru penggerak dan juga dukungan maupun feedback dari sekolah ataupun rekan guru CGP yang lainnya. Kami memiliki banyak keragaman jawaban terkait hal tersebut, dan itu menjadikan satu kolaborasi bagi kami dalam menambah wawasan dan penguatan sebagai guru penggerak dalam menjalankan peran-perannya dengan nilai-nilai yang harus melekat padanya. Itu menjadi kebutuhan. Ya Umi, saya dengan Umi Yati Saada, kemudian dengan yang lainnya banyak belajar di sana. Dan satu hal Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita miliki itu sudah cukup. Teknologi berkembang, detik menit terus. Dan katakan pada rekan kita yang antipati dengan teknologi, semakin jauh kita ya meninggalkan teknologi, maka semakin jauh juga kita akan menjadi orang-orang yang berbelakang. Saya sangat luar biasa untuk Ibu dan Bapak yang lainnya. Ada image juga Bapak dan Ibu masyarakat bahwa TK itu katanya tidak melek teknologi. Ada tidak Bapak dan Ibu yang itu? Padahal kenyataannya guru TK zaman sekarang sungguh sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman dari kita. Ya. Jadi semakin tingkatan satuan pendidikan katanya kompetensinya itu semakin tinggi. Ketika dia mengajar di SMA pasti akan semakin tinggi. Padahal tidak seperti itu Bapak. Ya, tergantung pada pribadinya. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau memuji saya, guys?
Boleh saya berikan kesempatan? Ya. Kalau saya orang yang jujur, kalau bisa, kalau tidak, tidak. Ayo, apa? Ya, baik, waktunya sudah habis. Itu ada yang Ya, ngeri-ngeri juga. Ya, silakan Ibu Mar. Ini Pak, saya kalau diajak belajar. Kami bertukar pengalaman dan pada sesi ini kami bisa menyimpulkan bahwa masih banyak guru yang antipati terhadap IT dan kemajuannya. Padahal itu bisa menghambat seorang guru dalam mengembangkan dirinya. Dan terlebih seorang guru penggerak, selain mampu mengembangkan dirinya, dia juga harus mampu mengembangkan orang lain. Dalam hal ini adalah guru lain. Untuk itu, seorang guru penggerak harus terus mengupgrade wawasan dan keilmuannya, baik itu yang akademis maupun dalam skill IT yang akan mampu berkolaborasi memunculkan inovasi yang luar biasa. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi ataupun terlalu jauh untuk melakukan hal-hal yang masih belum terjangkau. Tetapi perubahan kecil yang bisa kita lakukan di sekolah atau unit yang lebih kecil, yaitu kelas kita, itu adalah satu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan daripada kita masih tetap di zona nyaman tanpa melakukan perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik. Seperti halnya pada lirik lagu Pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu ada sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Nah, di situ bukankah kita merasa tergugah dan merasa terbangun semangatnya bahwa ayolah, ini udah bukan zaman dulu lagi, kita harus melakukan satu hal atau melakukan hal-hal itu yang sesuai dengan zamannya. Dan sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu harus melek teknologi. Tidak bisa tentunya langsung mahir, tetapi kalau misalkan kita udah merasa butuh dengan teknologi, otomatis kalau udah terbiasa nantinya bakalan jadi luar biasa. Dan itu berprogres. Dari awalnya cuman bisa ngetik di Word, kemudian akan bertambah lagi skillnya. Kalau kita konsisten memakainya, kita pasti akan bisa. Karena bisa, Allah biasa. Anak pemain itu laptop teh salami teh gampil bebutkeun. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu? Sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi. Ya. Diskusi berkaitan dengan kompetensi guru. Suara Buyan belum kedengaran. Bu Gina mana Bu Gina? Kan kopi break dulu. Iyalah. Soalnya kayak jam 9 kita belum. Kasihan. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang pukul 10 kita kopi break setengah jam ya. Kelamaan kali kalau setengah jam. Di sini aja 20 Iya, 15 menit Bapak dan Ibu, pukul 10.15 silakan Bapak dan Ibu ambil ya kopi, teh manis dan sebagainya, langsung masuk ke ruangan ini lagi. Bisa disepakati Bapak dan Ibu? Silakan. Nah, ini ada Pak Unu dan Pak Rusdiana yang udah melanggar kesepakatan kelas yang kami buat sendiri. Akhirnya harus menerima konsekuensi dengan apa yang sudah kita sepakati. Saya kebetulan tadi melanggar aturan kesepakatan kita, kelas kita, karena saya juga tidak tahu itu responsif atau spontan ya. Kenapa saya tadi itu, kenapa saya ingin dipoto ya? Biasanya foto saya lain ya. Sesuai dengan kesepakatan tadi, karena memang kita harus ice breaking 5 menit sekali, walaupun tadi tidak dituliskan. Bukan yang tadi yang menyalahi aturan. Oh iya, karena menyalahi aturan.
Kebetulan kalau misalkan apa namanya, ini adalah konsekuensi dari apa namanya hal yang telah saya lakukan. Oke. Jadi saya mau. Iya, jangan pidato. Itu lagi ice breaking. Penampilan apa gitu? Penampilan saya akan menyanyi saja. Mungkin akan ditemani juga sama Pak Uno karena beliau sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, silakan. Saya nyanyi ya. Tes. Oh, silakan. Mobil butuh. Aye. Kaluan Pak Uno joget, Pak Uno. saja bersendut harita. Terima kasih ya. Luar biasa sekali ya calon guru penggerak ini. Dan selanjutnya setelah kami melakukan diskusi itu ada sesi sharing. Diskusi kali ini dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D. Ini adalah presentasi dari kelompok A terkait kompetensi mengembangkan diri dan orang lain yang dibawakan oleh Umi Yati Saadah. Yang terkait dengan kompetensi guru penggerak, mengapa kompetensi tersebut penting, dan contoh perilaku atau penerapan. Tentu saja di dalam pembelajaran dan pendidikan. Kelompok 1 yaitu bagian kompetensi guru penggeraknya mengembangkan diri dan orang lain. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa seorang guru penggerak selain mengembangkan diri, kita juga harus mau dan mampu mengembangkan orang lain. Kompetensinya ada di dalam materi di sana. Tetapi baik saya sampaikan sedikit. Yang pertama, menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kemauan dan kesadaran pribadi. Alhamdulillah kita semua daftar menjadi calon guru penggerak dan melakukan tentang tugas guru penggerak ini secara pribadi, kesadaran pribadi. Berikutnya, mengembangkan kompetensi manajemen sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Nah, tujuan kita menjadi guru penggerak adalah nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu maka kita harus mengembangkan diri. Berikutnya, berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi. Ya, kalau misalnya kita sebagai calon guru penggerak di sekolah, misalnya gampang marah atau suka ngerumpi, ngomongin orang lain dan sebagainya, itu sudah agak minus untuk menjadi guru penggerak. Kita harus menjadi teladan deh. Amin. Lalu mengapa kompetensi itu penting? Maksudnya kompetensi yang ini penting. Pertama, guru penggerak harus menjadi model atau teladan bagi siswa dan guru yang lainnya. Berikutnya, guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang luas untuk menjawab permasalahan yang muncul. Berikutnya, zaman terus berkembang, maka guru harus selalu mengupdate dan mengupgrade informasi dan ilmu pengetahuan. Berikutnya, memunculkan inovasi dengan membuat karya dan melakukan perubahan sekecil apapun di sekolah ataupun yang lebih kecil di kelas. Nah, sekarang contoh perilakunya atau penerapannya. 1, mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai diklat, baik itu offline maupun online dengan kemauan sendiri. Jangan karena dipaksa oleh kepala sekolah. Jangan karena ada ini pengen sertifikat. Pokoknya untuk mengembangkan diri. Berikutnya, membimbing teman sejawat dalam mengelola pembelajaran
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Silakan Bapak dan Ibu yang akan. Selanjutnya ada present dari kelompok B dengan kompetensi memimpin pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Ian Indriani, calon guru penggerak dari Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, dengan pengajar praktik Bapak Endung. Bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Contoh penerapannya, yang pertama, contoh penerapan untuk kompetensi yang pertama, misalkan mengelola pembelajaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta refleksi yang mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada anak. Contohnya dengan menggunakan strategi atau model media yang bisa memotivasi anak untuk aktif, kreatif, dan inovatif agar anak lebih semangat. Kemudian contoh lainnya, memberi kebebasan kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya, memfasilitasi tempat pembelajaran seperti posisi duduk yang dirubah-rubah, yang bisa memacu pada pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi supaya tidak bosan, posisi anak dirubah, misalkan hari ini dengan berjajar, kemudian besoknya dengan berkelompok, atau besoknya lagi dengan lingkaran. Itu tidak disuruh oleh guru, tetapi kita harus bertanya kepada anak. Seperti yang kemarin Umi mungkin katakan, ya Umi, pada elaborasi pemahaman. Jadi senyaman apa, mau seperti apa, bertanya kepada anak, itu mungkin. Dan ini adalah presentasi dari kelompok C dengan kompetensi dasar memimpin pengembangan sekolah. Antara lain ini dalam kemampuan IT. Kemampuan IT tidak semua guru itu memiliki kemampuan IT yang sama. Jadi ini kedepannya nanti akan kita sama-sama lebih tingkatkan lagi. Kemudian yang terkait dengan pelibatan orang tua, yang harus dikembangkannya lagi adalah adanya tindak lanjut untuk kegiatan pelibatan dengan orang tua dan sekolah. Misalkan dalam hal ini kegiatan parenting, ini perlu ada tindak lanjut. Tidak hanya merencanakan saja, tetapi akan ada tindak lanjut. Ayo mengajak orang tua untuk terlibat dalam pengembangan sekolah. Kemudian yang ditingkatkan lagi yaitu berkolaborasi dengan sesama rekan. Sekarang kan masih ada ya yang masuk kemudian yang sudah melakukan dengan posisinya. Nah, kita ajak, kita komunikasikan lagi supaya mereka juga bisa ikut berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah. Kalau dalam kaitannya dengan pelibatan orang tua, jadi tidak semua orang tua itu paham, tidak semua paham dengan kondisi sekolah, tidak semua paham dengan pengembangan sekolah itu bagaimana. Nah, jadi kita memberikan kesempatan kepada orang tua, kita memberikan kesempatan, memberikan pilihan kapan waktunya kita akan berkumpul untuk mengadakan kegiatan parenting. Jadi bukan kita yang menentukan waktu, kita kasih pilihan kapan siapnya untuk melaksanakan kegiatan parenting itu. Karena kegiatan ini sangat penting ya Bu ya, Ibu Bapak, dan tidak semua orang tua juga peduli. Kadang kan ada yang memang sibuk, kemudian ada yang memang tidak punya alat komunikasi, kalau di daerah saya juga yang menjadi kendala itu terutama dana. Nah, mereka itu khawatirnya kalau ada kegiatan-kegiatan itu nanti akan undangan lah atau akan ada patungan lama. Nah, kita di sekolah diskusikan dulu kapan kegiatan akan dilaksanakan. Itu kegiatan kompetensi yang akan kita tingkatkan. Terus tadi tantangannya udah ya tadi tidak semua
rekan kerja juga ada yang sulit diajak kolaborasi, kemudian orang tua juga kadang cuek atau paham terhadap perkembangan sekolah. Nah, kita sama-sama di sekolah dulu dengan rekan kerja dulu, dengan pimpinan kita dulu, dan baru nanti kita akan melibatkan orang tua. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok muda. Mohon masukannya supaya lebih baik. Kemudian presentasi mendapatkan tanggapan dari kelompok D atau kelompok 4 dari Pak Muhammad Nasir. Kalau di saya di SD Negeri Kawasan 1, kalau misalkan ada suatu hal saya selalu berkoordinasi, misalnya ada sarana prasarana yang dimungkinkan untuk kita berkolaborasi dengan adanya komite sekolah ataupun wakil dari orang tua. Misalnya ada sarana yang perlu diperbaiki, nah itu kan bisa dirapatkan Bapak Ibu. Bahkan kita juga bisa melibatkan adanya pemerintahan desa, dan insya Allah di pemerintahan desa pun biasanya sudah ada atau ada alokasi anggaran untuk ke arah sarana dan prasarana. Maksudnya dalam hal membantu lah, di samping kita juga bisa dalam hal sarana mungkin meminta atau mengajukan proposal ke dinas pendidikan. Seperti itu Bu, menambahkan saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah presentasi terakhir atau dari kelompok D oleh Pak Muhammad Nasir dengan kompetensi memimpin manajemen sekolah. Di mana sini kompetensi apa saja yang termasuk? Yang pertama, memimpin upaya mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah kemudian berikutnya, mengapa kompetensi itu penting? Yang pertama, karena kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap guru penggerak sehingga bisa diimplementasikan di sekolah, dan juga mewujudkan program sekolah yang berpihak pada murid dan diharapkan menjadi pemimpin manajerial sekolah. Kemudian contoh perilaku ini yang secara real. Yang pertama, kebiasaan budaya literasi. Misalnya sebelum belajar kita mengadakan membaca 15 menit sebelum belajar, ataupun doa-doa, dan juga kalau di Karangasem surat-surat pendek buat dia sebelum belajar, buat itu yang sudah terbiasa ya, sudah berjalan sebelum belajar itu membacakan surat-surat pendek juz amal. Kemudian ada juga budaya salam dan juga bernyanyi sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini diharapkan anak-anak supaya tidak bosan dulu. Kemudian berikutnya pembagian kelompok belajar yang bervariasi itu sehingga anak-anak tidak jenuh, seperti yang disampaikan sama kelompok yang terdahulu ya. Jadi adanya pembagian misalnya di bentuk kelompok ataupun berbelanja dan lain sebagainya yang bervariasi setiap hari. Kemudian pembelajaran di luar kelas. Nah ini pembelajaran alam terbuka, ini menurut saya sangat penting supaya anak-anak tidak jenuh ya, tidak bosan, sehingga mereka akan terlihat minat dan bakat. Karena biasanya kalau sudah 1 jam itu anak-anak sudah tercicing ya, tidak cicing deh, kayak buru-buru keluar ya. Nah itu bisa disiasati dengan seperti itu. Kemudian ada lagi setiap seminggu sekali, ini karena perannya sebagai manajerial, itu kepala sekolah bersama guru melakukan evaluasi dan refleksi sejauh mana hal-hal yang sudah dilakukan program ataupun pengembangan sekolah. Kemudian terakhir, melakukan kolaborasi dengan komunitas sekolah untuk menyusun program yang mengacu pada kebutuhan murid. Jadi yang disampaikan kolaborasi dengan komunitas sekolah termasuk dengan orang tua ataupun peranan dari komite dan pemerintah desa barangkali diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Tepukan Bapak dan Ibu. Istirahat dulu guys, 60 menit untuk makan,
dan sholat zuhur. Having lunch. Wekan itu. Welcome to Sindang Wangi Restoran at Fitra Hotel Majalengka and having lunch. Saatnya makan. Oke, saatnya kita lunch. Sarapan. Alhamdulillah sih fit ya hari ini. Nggak capek? Ya, lumayan. Capek tapi senang ya? Iya. Masih antri teman-teman, jadi kita nunggu kosong aja lah. Ya, nunggu kosong. Dulu sih waktu sosialisasi di sini juga, sosialisasi yang ke guru-guru TK ada di sini juga. Nanti kamu lama di sana ya. Selamat menikmati break makan siang ya Pak? Ya, siap. Kalau Bu Gina, Bu Gina. Bu Yani. Bu Yani. Lupa aja bapakmu. Iya, saya lupa. Terlalu banyak fans kali ya? Yuk, ini apa namanya Bu Yani? Sop buah. Sop buah ya. Ada sop buah. Salad. Ada Salad ya. ada potongan buahnya juga. Puding. Ada puding juga. Selamat menikmati Bapak dan Ibu. Tetap semangat ya. Siap semangat. Perjalanan kita masih jauh. Dah. Sekarang kita mau sholat. Masih sama teman-teman CGP Majalengka. Masih jauh. Lurus terus. Setelah istirahat, ini saya akan mencoba membawakan lagu Pelajar Pancasila dengan aransemen dan musik yang dibuat oleh Noel Buah Kapas. Terima kasih untuk gonjrengan gitarnya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berdagangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, melahirkan negeri bersatu. Nah, ini Something Trouble. Jadi audionya tuh nggak terlalu kedengeran, jadi lebih gede vokalnya daripada instrumennya. Jadi kan nggak masuk-masuk gitu. Coba dibenerin, mau versi karaoke yang dari YouTube-nya ternyata belum ada yang bikin nih guys.
Makanya aku bikin ala-ala yang cuman pakai gitar aja. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Pengambil video ambil video nanti kamu Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita mati berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Satu dalam kegeraan, berpegang tangan dan berani, singkirkan egomu oh kawan, negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ini tuh lagi masukin musik-musik yang tradisional yang lagi tarik. Pelajar Pancasila, kita bernafas dalam. Finally kita nyerah mau pakai yang dari penyanyi aslinya aja, Mbak Kikan Namara, biar ambiar guys. Ini kita mau nyanyi bareng semua CGP dari kelas B, berkolaborasi dengan pengajar praktik Pandung, Bapak Aon dan Ibu Neni. Atur posisi dulu ini sebelum masuk ke sesi 2. Setelah istirahat, kita seluruh peserta CGP berkolaborasi dengan 3 pengajar praktik akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila lengkap dengan gerakannya. Luar biasa ya, ini memang Bu Neni tuh idenya nggak habis-habis. Memang guru TK itu biasanya paling jago kalau bikin keseruan dan kehebohan. Biasanya kan memang sama anak-anak, jadi bawaannya selalu happy. Jadi 17 calon guru penggerak di kelas B ini terdiri dari 14 ibu guru dan 3 bapak guru. Dan jadilah bapak-bapak ini dikerubutin ibu-ibu dan nurut aja deh ke ibu-ibu. Daripada kalah ya kan, cuman 3-an. Jadi pasrah aja bapak-bapak, diatur oleh ibu-ibu ini. Ya, lihatlah kami ini setiap hari bergelut di LMS, dan di setiap minggunya itu ada jurnal refleksi dengan tugas-tugas modul yang luar biasa. Dan saat ini biasanya kalau kami bertemu di LMS dan terkadang tatap maya, ketika bertemu muka seperti ini jadinya ya luar biasa sekali. Tapi kami semua berkumpul seperti ini semuanya sudah melakukan tes swab antigen di Labkesda Majalengka dan semuanya ini adalah negatif di sini. Semoga kita semua sehat selalu. Saatnya meraih mimpimu, pandangan ke depan akan menuntutmu. Come on baby. Sadarilah Maju. berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan
ini adalah kegiatan akhir dari Lokakarya 1 dari program Guru Penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Majalengka. Tadi setelah menyanyikan lagu, kita ada diskusi lagi dengan rencana pengembangan ke depannya. Dan ini acara sudah akan berakhir dengan ditutup oleh Bapak Aon Nur Alamin sebagai pengajar praktik 56, lengkap dengan calon guru penggerak sampai detik terakhir. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan Lokakarya 1 ini. Semangat yang baru sehingga sukses dan menjadi pelopor bagi sekolah-sekolah lain. Itulah inti dari guru penggerak, bisa menggerakkan diri sendiri, menggerakkan komunitas dan khususnya seluruh dunia pendidikan di Indonesia. Amin. Satu kalimat, saya bangga dengan Anda semua. Dan sangat terharu atas semangatnya Indonesia. Kita akhiri supaya pertemuan kita dapat berkah. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, keseruan belajar hari ini bersama teman-teman calon guru penggerak yang hebat, begitupun juga dengan pengajar praktiknya, dengan diakhiri sesi foto bersama seluruh anggota Lokakarya 1 dari kelas B. Sampai ketemu lagi di Lokakarya 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.